Barometer Musik Indonesia 101 RBS FM selalu lebih happy bersama menjadi pribadi jujur dan berkarakter. Masih di ajang spesial obsesi obrolan seputar inspirasi bersama Coach Hasbi. Nah, pada malam ini di Indonesia kita membahas tentang spirit merdeka di ketinggian 2597 meter di atas permukaan laut ya Coach ya. Yes. MGPL. Nah, tadi Coach juga sudah menyampaikan beberapa pesan yang bisa diambil selama perjalanannya ya menuju puncak ya Coach. Dan selama di puncak. Ya. Oh iya, dan selama di puncak juga. Nah, mungkin ada pesan selanjutnya Coach? Baik, itu tadi ketika pesan yang kita dapatkan dari apa yang nampak. Di samping kemudian ada juga pesan bagaimana bagaimana kita bercita-cita. Oh, bukan apa ya, sangat determin. Ngapain gitu loh. Harus ngos-ngosan naik ke situ dan yang jelas gelap pastinya kan. Bawa senter ya sejauh mana sih ya 1 jam pertama mungkin masih enjoy kita pakai senter. Kalau ini pengalaman setelah jam kedua 2 jam berikutnya itu melihat tanah naik senter gelap itu nggak enjoy lagi. Dia bisa bersedia menyediakan dirinya untuk melakukan suatu perjalanan yang tidak nyaman. Nah, dan dia puas. Iya. Dan dia puas. Nah, ini sesuatu yang Indonesia boleh jadi ketika sesuatu layak diperjuangkan, bagus. maka perjalanan yang tidak nyaman pun kita akan lakukan, ya, untuk sesuatu yang layak diperjuangkan, ya. Maka menjadi sosok yang memiliki determination, berketetapan hati, dia punya ketetapan hati, dia pokoknya dia harus sampai puncak. Nyamannya jam berapa? Jam 1 malam, jam 1 malam. Nyamannya jam berapa? Jam 11 malam, 11 malam. 11 malam start dari bawah, naik ke atas, jam 3 nyampe ke atas. Jam 1, jam 5 nyampe ke atas. Nah, ini sesuatu yang sangat boleh jadi perlu kita pelajari juga, perlu kita miliki. Bagaimana kemudian kita seringkali di antara kita mungkin yang dengan mudahnya menyerah gitu kan. Ada 5 soal yang harus dihadapi, begitu sampai soal ketiga, udahlah. Besok kan ada yang lain, nah, besok kan yang bisa nih. Maka yuk sekali-sekali naik ke atas gunung untuk bisa merasakan determination, ya, penentuan diri, kan pokoknya ya, kekeh gitu ya berjuang. Nah, ini juga yang sesuatu yang menjadi hikmah atau pelajaran yang didapat ketika di atas itu. Di samping mungkin kemudian kalau secara itu yang kita nampak, fenomena yang nampak yang kita lihat. Lalu dari secara umum pendakian itu ada banyak pelajaran yang bisa kita ambil di Indonesia. Nah, pertama pelajarannya adalah ketika kita menghadapi tantangan sesuatu yang berat, maka kita mesti membuat suatu planning yang baik, rencana yang matang. Nah, yang terjadi bahkan untuk hal-hal detail kita harus siapkan. Yang terjadi yang kami alami di tenda kami, kita bangun 2 tenda. Ketika di bawah kita ada leader kita, salah satu leader kita itu mengatakan bawa plastik, ya, plastik untuk alas sama untuk atap. Minimal bawa 6 katanya kan. Ternyata nggak ada yang bawa, nggak ada yang nyiapin, nggak ada yang beli itu kan. Udahlah, saya punya stok 2 nih kan. Jadi udah mau berangkat nih, nggak ada juga yang mau beli. Wah, kita masih di bawah, masih di Padang. Ada yang mau beli, dia punya stok 2. Ini 2 aja sudah cukup ya kan. Tapi ketika itu nampak dari penampilnya dia mau ngasih pelajarin. Oke, nggak mau beli, nggak mau bawa, oke siap, oke. Padahal itu di list, kita ada grup, kita di list, itu salah satu yang wajib dibawa. Nah, kita menganggap enteng itu plastik buat ngapain. Nah, nggak penting kan, yang penting tenda udah ada, sleeping bag udah siap, kemudian pakaian udah ready, carrel ada, bahan makanan kita bawa rendang, pokoknya kita mau makan enak kan di atas itu. Jadi kita nggak bawa mie instan. Bawa mie instan hanya buat sayur, hanya berapa biji kan, berapa kali makan, 1 kali makan 2 kali 2 aja. Jadi mie instan hanya sebagai kuah untuk penyedap makanan yang kita bawa. Nah, plastik tadi kita anggap enteng. Nah, maka sudah disusun tapi ada yang diabaikan. Yang terjadi kemudian ketika di atas kita berhadapan dengan hujan dan tenda kita ternyata bocor dan kita tidak punya atap untuk mengalasnya, dan malam itu saya 1:30 itu bangun karena memang sleeping bag sudah basah, pakaian 3 lapis basah semua. Berarti itu penting banget ya Coach ya? Yes, karena hidup penuh tantangan maka susun perencanaan.
udah dibayangin sama si leader. Tapi kita menganggap ngapain buat plastik, tenda udah ada, streamingnya udah ada, aman gitu kan. Ternyata posisi tenda kita aman, segala macam aman, tapi kemudian hujan turun dan bocor dan ada rembesan, akhirnya kita kebanjiran malam itu. Tenda sebelah ternyata sama. Saya malam 1:30 bangun kan, kami berempat mau pikir sebelah 2 kan, wah 2 plus barang-barang karena dia banyak barang-barang, kayaknya asik tidur sebelah kan. Ternyata paginya tanya basah juga, bocor juga, gitu kan. Nah maka rencanakan bahkan hal-hal yang kita anggap remeh-temeh ternyata sangat boleh jadi itu sesuatu yang kalau seandainya kami bawa plastik itu penyelamat bagi kami ya, karena kemudian 2 malam kita di atas kedua-duanya hujan. Nah, sebenarnya kita sudah membayangkan ketika turun bakal treknya bakal hancur, bakal nggak nyaman buat dilewati. Tapi kita nggak punya pilihan. Malam ketiga itu tidak, bekal masih ada, tapi kemudian peralatan udah nggak layak lagi. Pakaian banyak teman-teman yang basah. Alhamdulillah kami berdua, saya dengan leader itu pakaian masih punya stok untuk 1 malam lagi. Teman yang lain nggak ada lagi stok, udah basah semua. Nah, akhirnya kita putuskan turun aja. Tapi seandainya kalau ada presit, maka insya Allah masih bisa semalam lagi di sana. Lebih nyaman lagi karena sudah tidak rame ya. Ini yang pertama. Karena kehidupan kita penuh tantangan, ini yang kita hikmah yang diambil dari pendakian itu. Maka susun planning kita. Perjalanan kita terhambat dan kan. Oke, leadernya cukup sabar ya. Ini hujan, ini gimana nih? Terlalu banyak komplain. Sementara yang lain juga mengalami hujan, yang lain juga melalui trek yang kita lalui, tapi mereka tetap terus maju. Maka ini pelajaran juga buat kehidupan, bagaimana kemudian ketika kita menghadapi tantangan, banyak orang yang berhenti, kan sebentar narik nafas dulu. Padahal ketika terus maju, sangat boleh jadi rintangan itu tetap ada, tapi kita melewatinya. Ya. Rintangan itu tetap ada, masih di sana, tapi kita sudah berhasil melewatinya. Nah, kalau kata coach saya dulu, persoalan itu bukan untuk diselesaikan, karena ketika selesai persoalan bukan berarti kita nggak punya persoalan, karena persoalan baru. Sekarang kita lewati aja persoalan itu, kan? Ini mungkin yang sama dengan rintangan tadi. Dalam pendakian ada banyak rintangan, tapi begitu kita berhenti, maka rintangan tetap ada. Kita maju, rintangan tetap ada. Ketika kita maju, kita semakin dekat dengan tujuan. Tapi kita berhenti, semakin lama kita mencapai tujuan. Maka teruslah bergerak. Ini yang kedua yang hikmah yang bisa kita ambil. Yang ketiga, jauh dan sulitnya jarak yang ditempuh akan membuat kita semakin kuat sebenarnya. Ini yang terjadi dengan teman-teman, kita lihat perubahannya. Ketika naik itu ada yang agak manja ya, agak gimana. Tapi begitu turun beda dia menjadi yang kok beda ya. Ketika naik kemarin dia agak ya kayak gitulah ya. Dan ketika turun dan ketika kita ngumpul lagi di Padang, jadi beda dia. Punya inisiatif, kemudian tidak membanding-bandingkan. Kerja saya lebih banyak kemudian. Awal waktu mau menaiki memang dia ada kesannya kayak gitu. Tapi kemudian ditempa dengan perjalanan dan apa yang kita alami di puncak berubah, ada perubahan. Dan ini kemudian ketika ngobrol dengan teman-teman di satu komunitas, kayaknya komunitas untuk menguatkan komunitas ini kita perlu sekali-sekali naik ke atas gunung gitu kan. Keren. Nah, yang terakhir yang perlu juga kita ambil hikmahnya adalah terutama ketika kita melewati turun dari selesai ya, turun lah pokoknya begitu sampai di R6 tempat beristirahat yang ke-6 itu apa ya, kita serasa punya nafas baru atau kita pakai nyawa baru gitu kan. Sebenarnya nyawa kita udah tinggal. Bayangkan jam 12 malam masih di tengah hutan, somewhere ya nowhere lah ya. Kita tidak tahu di mana nih kan. Nanya ke orang ini R berapa, nggak ada yang tahu. Pokoknya gelap, ada pohon-pohonan. Biasanya ada di pohon itu dibikinnya plang R berapa, itu malam tuh nggak kelihatan. Udah di sensor itu nggak kelihatan mana R berapa ya.
Jadi kalau naik ke Gunung Talang itu sampai R99. Jadi di tiap R itu nanti dikasihnya 6 Asmaul Husna. Ya, jadi kita R50 nanti nama Allah apa misalnya kan. Berarti sudah deket nih. R60 berapa lagi? Berapa R lagi harus kita lewati untuk sampai ke puncak? Berapa Coach? Sekitar 200 meter. Dari R1 ke R2. Ya, 200 meter. Kalau di puncak sih, kalau di bawah kok lebih dari itu. Makin dia ke atas ya semakin dekat jaraknya. Nah, ketika kita sampai di bawah luar biasa, ada kita rasanya bersyukur sekali kita punya nyawa lagi gitu kan. Di jalan ada yang dibopong gitu kan, ada yang digendong, ada yang sudah mau nyerah, udah aku di sini aja, aku mau jalan, ada yang nangis-nangis gitu kan. Ada yang kemudian terpuruk dia di dalam lumpur, terpuruk dalam lumpur. Benar-benar dalam lumpur ini Indonesia. Nah, dan nggak tahu lagi ya. Dan kemudian ada beberapa orang kemudian meninggalkan properti yang sangat disayanginya, misalnya kan sepatunya ditinggalin. Pakaian luar itu dilepasnya ditinggal pohon-pohonan yang hitam, lalu kemudian ada suara burung. Waduh, suara burung jam 2 malam gitu kan. Nggak seru ya Indonesia. Nah, kalau siang-siang sih enak dengar suara burungnya, enak. Kalau malam-malam agak horor. Sempet-sempetnya iseng-isengnya burung ini berbunyi malam-malam. Mungkin buat nemenin ya. Biar ada suara rame gitu. Sekarang aja berani komen, waktu itu nggak berani komen. Aduh. Bener-bener dalam hati aja komennya, aduh ini burung ngapain juga. Akhirnya syukurnya luar biasa kan. Kalau sekarang dengar suara burungnya enak sih. Nah, ini salah satu juga membuat kita menjadi orang yang lebih bersyukur lagi gitu kan. Apalagi ya tadi melewati trek yang begitu panjang dan dalam dan ngantri kan. Kalau ngantrinya dikasih minuman, dikasih makanan nih enak. Kita minta minum nggak ada yang punya lagi. Lewat dari R30 ke bawah itu nggak ada lagi yang punya minuman. Airnya udah habis rata-rata. Saya sendiri bawa satu di ini tumbler ini. Awalnya isinya teh panas, teh hangat kan. Begitu udah kecapean, wah enak nih kayaknya minum teh panas. Ternyata tehnya tumpah. Pas buka nggak ada lagi isinya. Hanya berapa tetes ya Allah. Ini lepas terbuka dan airnya tumpah dan sekarang ketika minum teh sekarang kan enak banget kan. Bayangkan waktu itu pengen minum teh tahu-tahu tinggal berapa tetes saja. Nah, kita menjadi jauh lebih merasakan nikmat itu ekstra dari biasanya kan. Nah, ada juga kita kemudian melihat bagaimana seseorang itu menunjukkan karakter aslinya dengan pendakian ini. Ada yang orangnya sangat egois, ada orang yang sangat kemudian sangat peduli dengan orang lain. Itu ada yang bawa carrelnya sampai 3, dua carrel plus 1 tas, dan semua punya orang. Nah, ya, dia menyelamatkan orang lain kan. Biar saya bawa dengan. Ada yang kemudian dengan ketika satu trek itu udah datar nih, udah keluar dari hutan, saya ngalami sendiri. Setiap 5 langkah kita jatuh, plok, karena jalannya licin banget, dan ada satu orang dari Pariaman waktu itu kan, mau dia nemenin, dia bak senter kan, dia udah sini sama aja, jalan sama dia kan. Sudah sekitar 200 meter jalan, melangkahnya itu kayak kura-kura bener, pelan banget demi supaya jangan sampai jatuh. Ada kasihan sama bapak tuh, udah Pak duluan aja Pak, kan. Tapi dia tetap nunggu, nggak apa. Jalan lagi sekian meter jalan lagi, saya udahlah Pak, saya istirahat dulu, bapak aja duluan kan. Nah, dia tetap pengen nolong, tapi kitanya aja nggak tahu diri aja, udahlah. Kasihan dia, pelan banget ya. Nah, karena itu kemudian kita sangat-sangat bersyukur dengan kita berjalan dengan tanah yang kering, sepatu yang bagus, itu kan, tidak ada hambatan, paling kerikil-kerikil kecil itu kan. Kita merasakan betapa enaknya jalan di jalanan yang datar, yang licin, yang mulus, yang tidak membuat kita celaka, itu kan. Dan dalam kondisi yang terang benderang.
maka rasa syukur kita jauh dari biasanya, dari sebelum-sebelumnya. Bahkan ketika kemudian pulang bertemu keluarga, maka rasanya pun jadi beda, dengan bisa ketemu lagi dengan keluarga. Nah, maka ketika pulang dari Gunung Talang kemarin, banyak di antara teman-teman itu kemudian kita seperti bersaudara, ada di WA atau kontak-kontakan. Bahkan saya mengalami ketika barang saya ketinggalan diselamatkan oleh orang lain, dan hari tanggal 19-nya menjemput barang itu ke Payakumbuh. Ketika ketemu di Payakumbuh itu seperti kayak ketemu saudara, cerita-cerita, ketawa ketiwi tentang yang kita alami. Itu kan penderitaan itu menjadi satu kisah lucu jadinya. Waktu itu penderitaannya penderitaan ya, kesusahannya kesusahan, tapi begitu selesai melewatinya menjadi sesuatu yang lucu. Untuk menjadi bahan ketawaan. Itu jatuh berapa kali. Itu kakinya nyangkut di mana. Itu celananya melorot ke sana tuh. Ini itu pleset di situ. Wah, ini nyangkut di sana kan. Menjadi lucu. Yeah. Waktu kita menjalaninya itu ya luar biasa apanya ya, bebannya rasanya waktu itu. Tapi begitu melewatinya jadi bahan ketawaan aja, ketawa-ketawi, dan sesuatu yang terlalu indah untuk dilupakan. Kalau ke teman-teman dia ceritakan, ini adalah kenangan indah yang tak terlupakan, tapi terlalu berat untuk diulangi nih. Karena ingat mau naik lagi. Mau naik lagi, oke. Tapi setidaknya kemudian jadi tahu hal-hal kecil pun menjadi penting dalam planning pendakian, dalam planning sebuah perjalanan. Seperti itu, Iji. Oke, berarti banyak banget ya Coach ya pelajaran yang bisa kita ambil dari mendaki gunung, yang mungkin bagi sebagian orang ngapain sih gitu mendaki gunung, udah buang-buang energi, buang-buang waktu, materi mungkin juga ya Coach ya. Tapi ternyata bagi sebagian orang lagi itu tuh banyak makna, banyak hikmah yang bisa diambil. Juga bisa mengajarkan kita untuk bersyukur ya Coach ya. Yes, exactly. Karena itu kemudian jangan heran kalau ada misalnya orang-orang yang sudah tua masih pengen daki gunung kan. Saya lupa namanya, ada seorang nenek yang di usia 60-an tahun dia berhasil menaiki gunung tertinggi dunia. Itu di kelas motivasi dulu ada diceritakan tuh kan. Kalau dipikir nggak percaya sih 60-an tahun, tapi kemudian ketika kita ngalamin sendiri wajar. Karena dan dia tentu dengan persiapan tadi, dia memperhatikan persiapan dan segala macam. Tapi kemudian ada kepuasan yang tidak bisa dipenuhi hanya dengan kenikmatan biasa, kan? Maka kepuasan itu hanya bisa dicapai dengan melewati kesusahan. Nah, ini mungkin yang dicari oleh si nenek itu ya. Saya sudah cari namanya, memang belum ketemu namanya ya. Nah, itu dulu di kelas motivasi ada yang di usia ini mereka mencapai itu kan. Usia 65 tahun ya. Maka ketika kita punya cita-cita, keinginan, kita mudah menyerah, saatnya naik gunung. Determine, tentukan, tetapkan diri kita bahwasanya kita bisa mencapai yang kita inginkan, seperti itu. Oke. Terakhir nih Coach, apa sih pesannya buat Indonesia, nah khususnya buat para generasi muda nih, biar nggak kalah sama nenek-nenek tadi. Baik, Indonesia terutama generasi muda sangat boleh jadi saat ini Anda di label tertentu ya. Anda di label oleh lingkungan, Anda di label oleh orang tua, kita di label oleh masyarakat secara umum, di label oleh guru, di label oleh teman sepermainan kita, di label oleh komunitas kita, di label kita dicap, kita punya cap tertentu, dan sangat boleh jadi label itu bukan diri kita. Label itu adalah apa yang nampak oleh orang, dan orang hanya berfokus, lebih mudah fokusnya ketika melihat kekurangan kita. Maka pada dasarnya kita dalam diri kita itu ada kelebihan, ada mutiara, ada kekuatan yang hanya kita yang tahu, dan kita sangat mungkin untuk membuktikannya. Maka buat generasi muda pada saat ini yang masih galau dan dalam kondisi tidak nyaman dengan label-label yang diberikan orang, pelan-pelan lepaskan label itu, lalu tunjukkan siapa diri kita sebenarnya. Yakinlah pada diri kita ada sesuatu yang bernilai yang tidak ada pada orang lain. Yakinlah pada diri kita ada sesuatu yang berharga yang kita bisa meneguhkannya, menunjukkannya kepada orang lain dengan apa yang kita lakukan. Maka
Jadi sekarang pelan-pelan bangun, buka label-label, lepaskan label-label itu, lalu bangun jati diri kita yang sebenarnya. Seperti itu. Oke, luar biasa sekali ya Coach ya. Nah Indonesia itu tadi obsesi obrolan seputar inspirasi kita malam hari ini dengan topik Spirit Merdeka di ketinggian 2597 meter di atas permukaan laut. Terima kasih banyak Coach SB sudah memberikan inspirasi yang luar biasa ya malam hari ini untuk kita semua. Nah Indonesia kalau gitu saya